Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Saifuddin. Saya Mariana Yogi. Saya Karismatul Ilmiah. Kami akan mempresentasikan tentang layanan konseling krisis. Adapun konseling krisis ini merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional atau konselor terhadap individu yang mengalami keadaan krisis, sehingga berpengaruh negatif terhadap kemampuan individu tersebut untuk berpikir, merencanakan, serta mengatasi masalah secara efektif. Nah, konseling krisis ini mempunyai pendekatan yang berfokus pada tindakan untuk membantu individu menghadapi krisis secara eksternal, bukan internal. Jadi, konseling krisis ini merupakan sebuah pendekatan dalam memberikan bantuan oleh konselor terhadap individu yang mengalami kondisi krisis dalam dirinya. Nah, dalam melaksanakan layanan konseling krisis ini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Di antaranya ada tahap awal, tahap transisi, tahap kerja, serta tahap terminasi. Lalu untuk tahap awal, bagaimana menurut Mbak Ana? Tahap awal pada sesi konseling ini dilakukan saat konselor pertama kali bertemu dengan klien untuk mengidentifikasi dan menemukan pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien, serta konselor membangun hubungan baik dengan klien agar klien merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya secara terbuka. Jadi konselor bisa paham masalah apa yang sedang dihadapi oleh klien, seperti itu. Oke, itu tahap awal. Lalu untuk tahap transisi bagaimana Mbak Risma? Tahap transisi ini adalah tahapan di mana konselor dapat mempererat hubungan dengan konseling agar konselor dapat menganalisis lebih dalam terkait permasalahan yang dialami oleh konseling. Selanjutnya, konselor dapat melakukan intervensi yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konseling. Oke, terus selanjutnya tahap kerja bagaimana Mbak Ana? Dalam tahapan kerja ini merupakan sesi pokok dalam sesi konseling yang harus menggunakan metode pendekatan yang cocok dengan masalah si klien. Seperti contohnya pendekatan CBT dengan model ABC. Jadi harus disesuaikan tahapan pendekatan yang dipakai konseling krisis untuk menyelesaikan masalah si klien, seperti itu. Oke, terus yang terakhir untuk tahap terminasi bagaimana Mbak Risma? Tahap terminasi atau tahap akhir, terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam tahapan akhir ini. Yang pertama, menyusun kesimpulan hasil konseling bersama konseling. Yang kedua, menyusun pertemuan dan rencana tindak lanjut dari konseling. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan proses hasil konseling. Dan yang terakhir, tahap ini diikuti menurut tingkat kecemasan pada konseling, dan konseling mendapat pengetahuan baru dari pengalaman dari permasalahan yang dimiliki. Oke, baik. Dari yang kita diskusikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa agar dampak yang dialami atau dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah, maka dibutuhkan penanganan khusus dan cepat terhadap korban. Di sini, guru BK atau seorang konselor dapat memberikan layanan konseling krisis sebagai upaya untuk membantu siswa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang sudah disampaikan tadi, terdapat berbagai variasi pendekatan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan konseling krisis,
semisalnya pendekatan realita, pendekatan perilaku atau behavioral atau pendekatan TBC tadi, dan pendekatan kognitif dan lain sebagainya. Dan konseling krisis juga memiliki beberapa tahapan, yaitu yang kita sampaikan tadi ada tahap awal, tahap transisi, tahap kerja, dan terakhir tahap terminasi. Jadi dengan demikian penerapan konseling krisis sangat bermanfaat bagi siswa, di mana siswa akan berhasil melewati kondisi krisisnya sehingga tidak menimbulkan trauma yang mendalam seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.